perempuan tengah nyemprot, saking diangkat derajat perempuan di mana-mana gambar perempuan, sampai gambar kami di mana-mana gerah apa ini pusing. Ala gambar kami sabun cap sampar tengah pegawai perahu apa ini baju. Kesempat diuratnya kita bang gambarnya pakai baju pada wah apa ini baju. Atau ada gambar kami nggak lama lagi tahun 2024 musim gambar yang kumis disetel kumis, senyum disetel-setel di tukang foto, ada yang pilih, ada yang tak pilih, ada yang dicolok matanya. Ini pejoga. Tunggu pejoga, omong pesot. Nggak lama lagi, hati kami tidak mau bercalon-calon, tidak mau Pak. Kami lagi ini balik. Di tengah-tengah begitulah keadaan jahiliyah. Abdul Muthalib kakek Nabi ini Bu, nanti ada kuis Bu. Dengarkan Ibu, jujur, saya tidak ubah janji. Nanti ada kuis di akhir ceramah. Saya tanya, siapakah nama nenek Nabi? Di manakah kubur bapak Nabi? Tapi ibunya cuma 3 orang yang maju ke depan. 1 orang 100.000. Saya janji. Nah, dari mana hadiahnya? Insya Allah ada Pak Kecik sini Pak Bakir. Agar sudah pe gajo ya Pak Kecik, oh ya, guru sudah pe. Insya Allah 3 orang nanti. Abdul Muthalib berdoa di samping Ka'bah. Ya Allah, kenapa Abdul Muthalib menyebut nama Allah? Agama Abdul Muthalib juga agama Islam, tapi Islam sebagaimana agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kita peduli mirip Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sholli ala sayyidina Ibrahim. Kurban syariat Nabi Ibrahim. Apa doa Abdul Muthalib? Ya Allah, tidak sanggup aku melihat jahiliyah ya Allah. Kapan kau turunkan Nabi yang kau janjikan di kitab-kitab terdahulu ya Allah? Selawat turun kau Nabi, ya Allah, aku tidak sanggup melihat tingkah laku kaum jahiliyah. Tadi malam pun 20 orang perempuan hamil dibunuh bersama janinnya karena janinnya perempuan. Ya Allah, kejam luar biasa ya Allah. Abdul Muthalib umurnya saat itu ada ulama mengatakan 145 tahun. Ada ulama mengatakan umur beliau 90 tahun. Istri Abdul Muthalib yang bernama Siti Fatimah. Nanti saya tanya siapa itu Abdul Muthalib? Kuis nanti. Namanya Siti Fatimah. Mohon maaf Siti Fatimah, rambut sudah putih semua, gigi sudah rontok, jalan sudah pakai tongkat. Sentabi hukum kita orang gayo mustahil hamil. Allah kabulkan doa Abdul Muthalib. Ternyata atas kudrat Allah tidak ada yang mustahil Bu. Bagi umah nih Abdul Muthalib, nenek-nenek yang tua tadi hamil. Anak kena jemabanan, ya di kuson-kuson, woi nenek di mahu hamil. Oh mungkin kok kadang tumor nanti tongkol. Makin tua kandungan Siti Fatimah, kita berjanji ada itu diceritakan. Makin tua kandungan Siti Fatimah, wajah berubah. Makin tua umur kandung Siti Fatimah, genap 9 bulan 10 hari. Wajah Siti Fatimah yang awalnya nenek-nenek menjadi bagaikan wajah gadis 17 tahun atau anak SMA. Apalagi kata perempuan, makin belangi nano kok patut belum kurikit gaib mana nang dua pengangis kupon. Hidup ini serba salah, tua hamil salah, berubah wajah juga salah, karena kita memang serba salah. Atas kudrat Allah, maka lahirlah dari rahim Siti Fatimah istri Abdul Muthalib, lahirlah seorang bayi yang mungil. Lahirnya tak ada berdarah, lahirnya tersenyum, bersih dan bersih. Siapakah yang lahir? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah lahir. Apa kata orang Mekah saat itu diceritakan dalam kitab berjanji itu? Kumpul air susah, kumpul untuk apa Pak? Rumah Fatimah terbakar. Rumah Abdul Muthalib pemimpin satu gubernur lah terbakar rumah gubernur. Tapi jangan terbayang gubernur Abdul Muthalib itu sandalnya pun lain sebelah. Nah, di bapak terbayang Abdul Muthalib pemimpin orang kaya tidak? Sandalnya dalam riwayat lain sebelah sandalnya.
Dia gubernur. Beda dengan sekarang, ikut Pak Dusun ke sepatu Aladin. Memang zamannya. Begitu sampai bawa air ke rumah Abdul Muttalib sudah dekat, ternyata tidak ada yang terbakar. Kenapa nampak terbakar tengah malam? Yang bercahaya Abdullah, bayi yang mungil. Cahaya bagaikan terbakar, cahayanya bagaikan kita mendekati pelangi atau kelamun. Makin dekat makin jauh, makin dekat makin jauh. Ternyata yang bercahaya Abdullah, calon ayahanda Rasulullah. Di dahinya ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka ibu-ibu masoya berangkat. Woi, ayo kita lihat rumah anak Fatimah lahir. Aneh pedeh, ganteng, bercahaya. Maka ibu-ibu tuh antri lagu antri BBM dan sawah. Fatimah, tua-tua begini masih Allah berikan kamu buah hati ke Fatimah pola nungol pientun bertempat gerara nake kuan tuunyo sa Allah nu kantengmu Abdullah ijum salah Abdullah. Bayangkan jumlah banyak wanita mengunjungi mencium Abdullah, sawah mulesok saya ibu. Ya kena jemaah, ibu-ibu yang sudah cium perasaan dong cepat pulang lewat pintu dapur. Kami cium Abdullah. Ganteng dan bercahaya. Kita balikan sini kita, kok naku be. Kita kadang-kadang walid maaf walid ke. Anak tuh lahir kita kini cium tengku, aku pikir tengku. Nu tengku, alhamdulillah ngarau salah buah hati tengku rawat, semoga dipelagu tengku kese cium tengku pe porakan pemberkatnya kita yang mana ayun. Yang mana main sayu sebiang berpena sekedar cium dan kita yang mana main no? Guru cium tengku na pe calon narak ni jadi ruas suara minggu kan. Cuman terpaksa kita berpona ayun kami ya. Semoga kau jadi tengkuin bah. Wana tingkangin tiada bapakmu. Tapi Abdullah aman Nabi sawah mulesok pipi cium ibu-ibu wajar dan logis. Kenapa? Di tubuhnya ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin besar Abdullah makin ganteng. Makin besar Abdullah makin tampan. Makin besar Abdullah makin tampan. Diceritakan oleh ulama. Maininku yang Allah muliakan. Ternyata adat orang Arab ini, mohon maaf, adat orang Arab kalau anaknya sudah dewasa diajarkan berdikari. Maka Abdul Muttalib sama seperti adat kita sekarang, diajarkan berdikari, bertani ke, berdagang ke. Apa kata Abdul Muttalib? Abdullah, iya abi, ada apa ayah? Istilahnya pondok baru ini pekan ke lu Senin baga, lu Senin rame-rame dari Jambu Ratu, dari Cemparam turun semua kemari berdagang, berbelanja. Maka satu perdagangan tempat puncaknya negeri Syam. Abdullah, ya abi, kopi anakku Senin naraku turah jual ku negeri Syam. Ini modal dari arama tiki modal supaya nanti kamu nikah nak punya istri punya anak kamu bisa menafkahi keluargamu. Siap ayah. Kemana berdagang bu? Ke negeri Syam. In negeri Syam arah sarajema banan beru, wajah cantik, wajah pelangi dan pintar. Kalau sekarang disebut ustazah lah, hafid 30 juz lah kalau sekarang. Dia pintar, dia membaca satu kitab Taurat dimensoh oleh Allah, dimuat dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Tengah numi pati masam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyirin bi rasulin 'azim min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa anak Siti Maryam berkata, ini pati masa baca kitab Taurat. Wahai bani Israel, aku sesungguhnya seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah kepadamu. Dan aku sekaligus membawa kabar gembira tentang akan lahir seorang nabi mimba'di sesudah aku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad. Maka dalam Taurat bukan Muhammad tapi Ahmad. Dia kena pati masam. Oh malah lahir ni nabi kupon. Dia buka lembar selanjutnya.
Nabi Muhammad itu akan lahir dari zuriat seorang pemuda yang ganteng tanah Mekah, namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia sesuaikan zaman kitab dengan zaman dia baca, dia sesuaikan. Kalau ini saatnya turun ayat tentang ini, berarti zaman sekarang tahun sekian. Berarti Abdullah ini kurang lebih berumur 18 tahun. Benar. Kuna pintarnya Siti Fatimah. Kene pati masam tutupnya kita nedebuk nune kune kulue kume kun. Ya Allah, seandainya dulah ni kemon jemai kuna di model ganteng ini. Maka setiap pedagang datang dari Mekah ke negeri Syam ditanya oleh Pati Masam, Pak, Bapak kenal tak dengan Abdullah? Oh, dulah kota Mekah. Kau bukti ngewas ini, udah ngewas Pak, ngewas tuh semua tuh lungoy apa ini kalau tak Mekah ini luas, nak gua simpang bahagia ke betah arah bakongan, ternyata bukan Abdullah itu lain, datang pedagang lain. Pak, Bapak kenal tak dengan Abdullah? Oh Abdullah, oh bukan. Akhirnya datang seorang bapak-bapak pedagang dari Mekah. Pak, Oke, kisah kemudian dia salah dia. Pak, saya mau nanya, ada apa deh? Ada apa nak? Bapak kenal tak dengan Abdullah? Abdullah anak Abdul Muttalib, gubernur kami, pemimpin kami yang dikejar-kejar orang perempuan selama ini. Pati Masam mengiwainya Pak Awang Pati Masam. Benar Pak, isi umah Pak. Oh, iku mah noyaku nih koi Pak. Ku pergi kabar di suni kuyu ulung nilmuken tudung dia bahwa Abdullah ni pun Senin depan akan datang ke negeri Syam berdagang. Senin Arab ni ke Pak? Oh, kok sahib? Nah, terus sahib ya Pak rencana tunangan. Ternyata kata pemuda sekarang kalau cinta sudah bersemi tali sepatu tengah malam lapar terasa endong. Artinya kenegala hati Pak cogah timbul mulai tunangan kenal pun belum. Apa kata Pati Masam? Ketua pemudi, adik-adik negeri Syam, perhatian pada hari kumpul. Ada apa Kak Fatimah? Pemberitahuan bahwa Senin depan yang sudah heboh selama ini dalam kitab Taurat, bahwa ada seorang pemuda yang ganteng kota Mekah akan datang mengunjungi negeri Syam. Dia menjadi pedagang ke negeri kita membawa berkah. Maka adik-adik beberapa para gadis-gadis semuanya, harapan kakak jangan membeli sama